Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak dan usaha semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya sayang, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, lesson well and worthwhile. Amin. Welcome back to Tematik Class. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, yaitu tentang tugasku sehari-hari dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial? Apa itu kehidupan sosial? Anda belum tahu ya? Jelas belum tahu karena belum belajar ya sayang. Oke baik, Miss Adi akan menjelaskan apa itu kehidupan sosial beserta contoh-contohnya. Ini dia. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu adalah manusia atau makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi kita semua membutuhkan orang lain pastinya ya sayang. Nah, ada juga yang disebut dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita hidup di dunia ini harus saling rukun, ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bermusuhan, dan tidak boleh jahat kepada orang lain. Karena pada dasarnya kita manusia itu membutuhkan orang lain ya sayang. Jadi kalau kita jahat sama orang, kita bertengkar sama orang, maka orang tidak mau nantinya membantu kita ya. Jadi kita harus bersikap baik kepada orang lain. Contoh-contoh tugas di kehidupan sosial. Yang pertama ada kerja bakti, lalu ada gotong royong, toleransi, kerjasama, dan menjenguk teman sakit. Nah, lihat sayang, seluruh contoh dari kehidupan sosial itu beranggotakan orang yang banyak ya sayangnya, lebih dari satu semuanya ya sayangnya, makanya disebut dengan kehidupan sosial. Kita akan belajar menemukan persamaan arti kata dalam kurung sinonim. Jadi, apa itu sinonim? Iya, kosakata berbeda yang memiliki arti sama disebut sinonim. Jadi, anak-anak sadar tidak bahwa ada beberapa kata yang memiliki arti yang sama? Contoh ya. Misalnya membantu. Ayo, siapa yang tahu kata yang sama artinya dengan membantu? Lihat, apakah meminjam? Membantu sama meminjam sama tidak? Atau memberi? Atau menolong? Mana kata yang sama artinya dengan kata membantu? Ya, pinter, yaitu kata menolong. Jadi, sinonim dari kata membantu adalah menolong. Pinter. Lanjut lagi ya contohnya. Sekarang ada kata khidmat. Aduh, apa itu? Nah, kalau kalian upacara setiap hari Senin di sekolah harus khidmat.
Apakah khusyuk? Ataukah ramai? Atau ribut? Coba, mana kata yang memiliki arti yang sama dengan hikmat? Iya, khusyuk. Pinter. Lanjut lagi ya. Mari kita cari sinonim kata sedih. Apakah senang memiliki arti yang sama dengan sedih? Atau duka? Atau gembira? Coba, mana kata yang memiliki arti yang sama dengan kata sedih? Iya, kata duka. Pinter. Terakhir, contoh terakhir, mari kita cari sinonim dari kata indah. Apakah elok? Atau segar? Atau sejuk? Mana hayo yang memiliki arti yang sama dengan kata indah? Iya, kata elok. Sinonim dari kata indah adalah elok. Nah, sekarang Anda sudah tahu apa itu kehidupan sosial. Bicara tentang kehidupan sosial, banyak suku bangsa di dalamnya. Berikut penjelasan tentang suku bangsa. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan di setiap pulau itu ada berbagai suku bangsa. Sekarang mari kita mengenal keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku di Jawa. Contohnya ada suku Betawi. Suku Betawi itu berasal dari Jakarta. Lalu ada suku Sunda. Nah, Ibu Guru termasuk suku Sunda karena Bu Guru berasal dari Jawa Barat. Selain itu, di Pulau Jawa ada suku-suku lain juga. Misalnya, suku Jawa, suku Baduy, dan suku Tengger. Selanjutnya, suku di Sumatera. Contohnya ada suku Batak. Lalu ada suku Minangkabau. Selain itu, ada juga suku Gayo dan suku Melayu. Lalu ada suku di Kalimantan. Nah, sekolah kita itu berada di Pulau Kalimantan. Dan di Kalimantan itu terdapat berbagai suku. Contohnya ada suku Dayak. Lalu selain itu ada juga suku Suluk dan suku Tidung. Suku di Sulawesi. Nah, ini dia contohnya, suku Bugis. Selain suku Bugis, ada juga suku Toli-Toli, suku Minahasa, dan suku Toraja. Selanjutnya, terakhir ada suku di Papua. Nah, ini dia contohnya suku Asmat. Selain itu ada suku Dani dan suku Arfak. Sekarang anak-anak sudah tahu berbagai macam suku di Indonesia. Ada banyak ya ternyata. Nah, di kelas pun sama. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Yang perlu anak-anak ingat adalah meskipun berbeda suku, kita tetap harus saling menghargai.
Setelah anak-anak mengetahui mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Mengenal perbedaan usia, perhatikan tabel berikut. Ada usia dan ada kategori. Jadi, setiap rentang usia itu dikategorikan dalam suatu kategori tertentu. Usia itu umur ya anak-anak. Nah, misal usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Lalu, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Nah, terakhir usia 18 tahun ke atas, yaitu 18 tahun sampai seterusnya, itu disebut dewasa. Jadi coba anak-anak, kalian usianya berapa tahun? Rata-rata usianya 8 tahun ya. Nah, kalau usia 8 tahun itu dikategorikan sebagai apa? Iya, sebagai anak-anak. Sedangkan Bu Guru usianya 24 tahun. Berarti Bu Guru termasuk kategori apa? Iya, termasuk kategori dewasa. Nah, kalau kalian sudah paham sampai sini, Bu Guru mau kasih pertanyaan. Perhatikan slide berikut. Lihat, ada foto laki-laki. Usianya 5 tahun. Nah, usia 5 tahun ini disebutnya apa? Iya, anak-anak. Karena usia 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Dan 5 tahun itu ada di antara 0 sampai 12 tahun. Selanjutnya, ada seorang laki-laki juga. Usianya 16 tahun. Kalau usia 16 tahun itu termasuk kategori apa ya? Termasuk kategori remaja atau dewasa? Ingat-ingat lagi. Usia 12 sampai 17 tahun disebut remaja. Nah, usia 16 tahun itu ada di antara kategori tersebut. Maka anak ini disebut remaja. Terakhir, ada foto seorang laki-laki juga. Usianya 30 tahun. Kalau usia 30 tahun disebutnya apa ya? Iya, disebutnya dewasa. Karena tadi diingat kalau 18 tahun ke atas termasuk kategori orang dewasa. Sekarang anak-anak sudah paham ya tentang perbedaan usia. Wow, sangat banyak ya sayang suku bangsa yang ada di Indonesia. Ternyata di setiap suku itu ada tariannya masing-masing. Kira-kira apa saja ya contohnya? Dan bagaimana membuat tarian agar lebih menarik? Berikut penjelasannya. Memperagakan gerak tarian dengan iringan musik. Gerakan tarian dapat diiringi alat musik atau benda-benda sekitar. Nah, jadi agar tarian itu lebih indah, maka tarian dapat diiringi dengan musik dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira apa saja ya contoh alat musik dan benda-benda di sekitar kita yang bisa dijadikan musik untuk mengiringi tarian? Nah, berikut alat musik untuk mengiringi gerakan tarian. Ada, ini namanya gendang ya, and then tamborin, triangle, and then ada maracas. Apa ini sayang? Yes, sapu lidi. Nah, kalau ini benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan ada botol yang diisi beras, ember plastik, dan
pulpen. Nah, pulpen ini cara memainkannya dengan ambil 2 pulpen, lalu pulpennya kita tokok-tokok ya sayang ya, jadi menghasilkan musik atau bunyi seperti tuk 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 tuk, like that ya. Jenis-jenis tarian tradisional. Nah, berikut adalah contoh-contoh tarian tradisional dari berbagai macam daerah. Nah, yang pertama ini tarian apa sayang? Ada yang tahu? Yes, ini nama tariannya yaitu tari zapin. Nah, tari zapin ini berasal dari Riau ya. Selanjutnya yaitu tari apa ini namanya sayang? Iya, ini namanya tari Jepong atau Yapong ya, berasal dari Jakarta. Lanjut, ada tarian. Ini tari apa? Ini namanya tari saman. Nah, tari saman ini berasal dari Aceh. Lanjut. Nah, kalau ini tarian apa namanya sayang? Pasti Anda sudah tahu. Iya, ini nama tariannya yaitu tari lilin. Nah, tari lilin ini berasal dari Sumatera Barat. Alat-alat yang digunakan untuk menari. Nah, jadi selain menggunakan musik, nah pada saat menari kita juga menggunakan alat-alat ya untuk mendukung tarian, sebuah tarian. Nah, berikut contoh dari alat-alat yang kita gunakan saat menari. Yang pertama yaitu ada piring ya, ini digunakan ketika tari piring. Lalu ada perhiasan, lilin, ada selendang, pakaian, dan kipas. Nah, jadi pada saat nari itu alat-alatnya digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Sayangnya ini hanya beberapa contoh dari alat-alat yang digunakan ketika menari. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Kita dapat melakukan gerak tarian dengan pola lantai. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Nah, jadi pola itu seperti susunan ya, susunan pada saat kita menari. Berikut contoh pola lantai pada tari. Nah, berikut adalah beberapa contoh ya sayang, beberapa contoh pola lantai. Yang pertama, nah polanya seperti ini ya nak, garis lurus seperti garis lurus ke depan dan ke belakang ya. Ini namanya pola lantai horizontal. Lalu ada juga, nah ini pola lantai berikutnya sama garis lurus tapi ini arahnya ke samping ya, seperti dari kanan ke kiri. Nah, ini namanya pola lantai vertikal. Dan selanjutnya yaitu ada pola, nah lihat sayang polanya berbentuk huruf apa? Iya, nama polanya yaitu pola lantai huruf V ya, dia seperti huruf V. Jadi ini adalah beberapa contoh pola lantai yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita ikuti pada saat kita menari. Oke sayang, apakah Anda sudah mengerti dengan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, good job. Oke sayang, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi pada video lagi berikutnya karena waktu kita juga sudah habis. Dan mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayang, kakak majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.